Tamu Allah diantaranya orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, seseorang yang telah aku karuniai badan yang sehat dan rizki yang lapang, namun tidak mau bertamu kepadaku setelah 4 tahun, sesungguhnya ia terlarang untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Abu Ya'la dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata as-sahtu lahu badanan, artinya atau arti harfiahnya, telah kusehatkan baginya badannya salah satu nikmat, yaitu berbadan sehat, yang dalam hadis ini sengaja ditonjolkan sebagai salah satu yang dapat dimanfaatkan untuk bekal ibadah haji, di antaranya badan yang sehat. Kata ausaqtu lahu fi rizqi, makna harfiahnya telah kulapangkan baginya rizki, salah satu nikmat yang lain dari Allah ditonjolkan ialah rizki yang lapang atau lapang rizki, sehingga ada kelebihan dari nafkah atau ongkos harian yang menumpuk atau terkumpul dapat dijadikan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah atau ke rumah Allah di Mekah, tetapi dia mengabaikannya, tidak ada keinginan untuk menggunakan harta tersebut untuk bekal ibadah haji dan umroh, atau tidak ada tertarik tidak ada niat, atau menunda-nunda nanti sajalah, ini masih muda misalnya gitu ya. Kata rezeki di sini sering diartikan dengan pemberian yang terus menerus, baik berupa benda, jasa, harta dan manfaat seperti rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Pemberian ini mungkin berbentuk udara, hawa yang baik, tempat yang luas, terpelihara keamanannya dan terlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhannya, seperti ada kendaraan, ada taman, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kebutuhan kehidupannya gitu ya. Udah dibeli, pokoknya semuanya serba berkecukupan gitu. Nah, tetapi enggan, seolah-olah enggan melaksanakan untuk ibadah haji dan umroh. Kadang-kadang kalau ditanya belum ada panggilan, atau nanti saja, ini masih muda, takut belum bisa bawanya, pokoknya dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke diri kita ya. Yang namanya tamu itu ya, ada tamu yang diundang ya, ada juga tamu yang berkunjung sendiri. Kalau tamu yang berkunjung sendiri kepada seseorang yang dia untuk bertamu, maka biasanya tamu itu lebih mulia. Nah, makanya sebagaimana kita ibadah haji dan umroh, jangan nunggu diundang ya. Niat ikhtiar dulu, minta sama Allah supaya kita menjadi tamunya dengan ikhtiar. Bismillah, niat. Nah, uang yang ada itu digunakan untuk ibadah haji dan umroh, supaya kita menjadi tamunya yang mulia ya. Saya jelaskan lagi, kata yafidu berasal dari kata wafdun yang artinya utusan dari sesuatu negara, partai atau organisasi ke negara lain, muktamar atau konferensi untuk membicarakan suatu hal atau urusan ya. Seorang hamba Allah yang datang berkunjung ke Mekah menunaikan ibadah haji, artinya berkunjung ke Baitullah atau Al-Baitul Atiq, bertamu atau menjadi tamu Allah untuk memohon rahmat dan ampunannya dan mengharapkan ridho serta pahalanya. Maka dalam hadis qudsi dijelaskan memberi dorongan kepada hambanya untuk menggalakkan ibadah haji selama mempunyai kesanggupan tadi.
Dalam hadis qudsi tersebut telah diberi juga batas waktu sampai 4 tahun. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat atau udah dapat 1 nisab ya hartanya itu. Namun dalam hadis lain, yaitu dalam riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la yang bersumber dari Sa'id, begitu juga riwayat Ibnu Abi Adi dan Ibnu As-Sakir yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan 5 tahun. Beda 1 tahun ya dengan hadis qudsi yang tadi saya baca, sebagai ganti kata 4 tahun. Dari tempo yang diberikan di atas dapat kita pahami bahwa penunaian atau rukun Islam kelima itu boleh dilambatkan pelaksanaannya. Ada beberapa imam yang berpegang kepada pendapat ini. Mereka berkata ibadah haji itu dapat ditunaikan kapan dan bila saja dalam hidup seseorang ia tidak akan dosa melambatkan bila mana telah melaksanakannya. Barang siapa yang hendak melakukan ibadah haji, hendaklah segera melaksanakannya, jangan menunda-nunda. Karena terkadang ia sakit, terkadang juga kendaraannya tersesat, dan terkadang juga ada keperluan lain yang menjadi halangan baginya. Maka diperintahkan untuk segera menyegerakan ketika diberikan kesempatan, badan sehat, rezeki yang lapang, maka segera, jangan ditunda-tunda. Sekarang mah banyak fasilitasnya ya, umroh, berbagai macam travel yang bagus, yang mewah, yang sederhana, yang biasa, tergantung kemampuan kita. Nah, yang penting niatnya mencari ampunan dan rahmat Allah ya. Menyegerakan penunaian atau menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Apabila telah ada kemampuan atau memenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya sunnah, dan wajib apabila dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mampu dan sanggup melaksanakannya dalam keadaan sehat badan, sejahtera, maksudnya aman, merdeka ya. Aman dalam perjalanan pulang pergi, tidak ada perasaan takut, mempunyai ongkos yang lebih dari yang diperlukan, ada alat pengangkutan kendaraan atau punya ongkos yang cukup, tidak ada halangan merintangi menunaikan ibadah haji, maka untuk yang golongan tadi diwajibkan. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia melakukan ibadah haji ke Baitullah atau Ka'bah yang mulia, yaitu bagi orang-orang yang kuasa atau sanggup mengadakan perjalanannya kepadanya. Dan barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan dari seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 97. Nah, perintah haji ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Di Ali Imran 97, di Al-Baqarah 96. Wa atimul haji wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Jadi niatnya itu kita harus karena Allah, jangan niatnya itu ingin disebut ibu haji atau ingin ke Mekah doang, hanya ingin melihat kota Mekah atau ingin ikut-ikutan dengan orang, jangan ya, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah haji dan umrohnya itu mabrur. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan atau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya di Baitullah. Amin ya rabbal alamin.